Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama izin mau menyampaikan materi tentang puasa Ramadan menurut pandangan 4 mazhab, studi perbandingan antara 4 mazhab yang beranggotakan saya sendiri Permadina Tagisandi dan Hanifah Alifia Risma Yaning Tias PAI 7G. Yang pertama, landasan teori tentang puasa Ramadan. Puasa merupakan salah satu rukun Islam. Bahasa puasa berasal dari bahasa Arab yaitu saum yang berarti pantang. Pada saat yang sama, sesuai dengan istilahnya, seseorang dengan bersalah tidak melakukan puasa di siang hari dari matahari terbit hingga terbenam. Kemudian puasa disebut siam atau syaum dalam bahasa Arab yang berarti menahan diri dari segala sesuatu. Puasa berarti menahan nafsu dan memisahkannya dari segala cara untuk menyeimbangkannya dengan kekuatan. Jadi puasa itu menahan diri dari hawa dan nafsu dan menahan lapar pula dari pada saat kita sahur hingga terbenam matahari. Kemudian di sini ada pengertian puasa menurut Imam Mazhab. Yang pertama, menurut Mazhab Hanafi, pengertian puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang tertentu, yaitu makanan, minum, jima, dan sesuatu yang membatalkan puasa dengan persyaratan tertentu. Kemudian, menurut mazhab Maliki, puasa adalah menahan diri dari hawa nafsu yang ditimbulkan perut dan kemaluan. Kemudian dari mazhab Syafi'i, puasa adalah menahan diri atau mencegah diri dari mulai terbit fajar sampai maghrib dengan niat dari sebelum fajar dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan cara tertentu. Kemudian menurut mazhab Hambali, puasa adalah menahan diri atau mencegah diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, tenggorokan, otak melalui mulut, termasuk di dalamnya adalah jima dan hal-hal yang mendorong untuk melakukan jima seperti bercumbu, hingga jika sampai keluarnya mani sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, maka puasanya dianggap batal. Hukum dan hikmah puasa. Hukum puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada umatnya yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Jadi puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa yang wajib. Dilihat dari segi hukumnya, mazhab Hambali, Maliki, Asy-Syafi'i, dan Hambali bersepakat bahwa puasa yang terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, puasa wajib, yang meliputi puasa di bulan Ramadan, puasa penembusan, dan puasa haji. Kemudian puasa yang dianjurkan antara lain puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan puasa Arafah bagi yang tidak menjalankan puasa haji. Puasa Asyura, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Haram atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, puasa setiap Senin Kamis, puasa 3 hari di tengah bulan, puasa Daud adalah puasa 1 hari puasanya, kemudian tidak puasa gitu ya. 1 hari puasa, kemudian 1 hari enggak puasa, namanya puasa Daud. Kemudian yang ketiga, puasa yang diharamkan meliputi puasa Idul Fitri, puasa Idul Adha, puasa sunnah istri tanpa izin suami atau tanpa keyakinan istri bahwa suaminya telah siap berpuasa. Puasa pada hari Sya' atau tanpa ragu-ragu yang merupakan 30 Sya'. Larangan puasa hari tasyrik, puasa sepanjang tahun atau selamanya. Kemudian yang keempat adalah puasa yang diharamkan antara lain puasa terpisah pada hari Jumat, puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, puasa pada hari yang tidak aman.
Kemudian hikmah puasa. Puasa memiliki hikmah, yaitu puasa Ramadan mendidik jiwa kemungkinan untuk mengendalikan diri dan mematuhi perintah mereka, memudahkan kita untuk melakukan perbuatan baik yang kita inginkan hanya karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun dan syarat puasa. Yang pertama, niat. Menurut kebanyakan ulama, niat adalah yang pertama dari 2 rukun puasa. Namun sebagian ulama tidak memasukkan niat ke dalam rukun puasa, melainkan memasukkannya ke dalam syarat sah puasa. Yang kedua, sejak malam hari para ulama jumhur ulama sepakat bahwa puasa fardu harus sudah dilembagakan sebelum puasa dimulai. Kemudian mengucapkan niat. Membaca niat merupakan lafaz atau kalimat yang sering diucapkan oleh ketika orang hendak melakukan puasa. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian suci dari haid atau nifas, kemudian tamyiz, berpuasa pada waktunya. Syarat wajib puasa. Yang kedua ada balik. Nah, di sini menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali, wajib menyuruh anak berpuasa ketika ia berusia 7 tahun. Yang ketiga ada berakal. Berakal di sini artinya orang yang sedang sadar, sedang melakukan puasa, tidak gila, tidak sedang pingsan, dan juga tidak sedang mabuk. Kemudian selanjutnya yang keempat ada suci dari haid, nifas, dan wiladah atau sedang bersalin. Nah, wanita yang sedang haid, nifas, dan wiladah atau sedang bersalin juga termasuk salah satu hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima ada tamyiz, yaitu orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang terakhir yaitu puasa pada waktunya, yaitu berpuasa di waktu yang dapat diperbolehkan untuk melakukan puasa. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu 4 kondisi seputar pembatal puasa. Yang pertama ada melakukan hal yang membatalkan puasa karena lupa, misalnya seperti makan dan minum secara tidak sengaja karena lupa sedang menjalankan puasa. Kemudian yang kedua ada melakukan hal yang membatalkan puasa karena salah. Di sini seperti orang yang mengira bahwa matahari telah terbenam, maka dia langsung makan dan minum begitu saja tanpa mengetahui matahari sudah waktunya tenggelam atau belum gitu ya. Kemudian yang ketiga ada membatalkan puasa karena secara sengaja tapi ada uzur syar'inya, seperti orang musafir yang melakukan perjalanan keluar kota dan telah terpenuhinya syarat sebagai musafir, maka ia boleh membatalkan puasanya secara sengaja. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membatalkan secara sengaja tanpa uzur syar'i. Nah, di sini pembatalan puasa yang bukan karena lupa, bukan karena salah paham atau karena mendapat bantuan syariah, tapi ia batal begitu saja ya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu niat puasa menurut 4 mazhab. Niat sendiri merupakan rukun pertama dari 2 rukun puasa menurut jumhur para ulama. Nah, di sini ada 4 mazhab besar ya mengenai perbedaan mengenai niat. Menurut mazhab Syafi'i sendiri, niat itu diartikan sebagai untuk mendapatkan sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Kalau untuk mazhab Syafi'i sendiri bermaksud untuk mendapatkan sesuatu disertai dengan perbuatan. Jadi niat segala sesuatu perbuatan itu dilandasi dengan niat. Kemudian menurut mazhab Maliki, niat itu diartikan dengan bermaksud dengan hatinya atas apa yang diinginkan pada perbuatannya. Jadi ada maksud tersendiri mengapa melakukan suatu perbuatan. Menurut mazhab Hanafi sendiri bermaksud untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk mengerjakan suatu perbuatan. Jadi niat itu untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan atau mengerjakan suatu perbuatan. Menurut mazhab Hambali sendiri, niat diartikan dengan tekad hati untuk mengerjakan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niat di sini secara bahasa berarti menyengaja. Secara istilah, menurut Imam Mawardi dalam kitab Al-Mansur fil Qawaid mengatakan bahwa niat bermaksud
melakukan sesuatu disertai pelaksanaannya. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengartikan niat sebagai tekad hati untuk melakukan amalan fardu atau yang lain. Nah, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan fungsi niat adalah sebagai pembeda. Maksudnya, untuk membedakan antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Apakah membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Pentingnya niat dalam segala bentuk ibadah, sehingga amalan yang dikerjakan dengan tidak dilandasi niat dianggap sebagai amalan yang sia-sia, seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah mengingatkan kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri wa nawa, yang artinya sesungguhnya setiap pekerjaan itu bergantung dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah ibadah, termasuk ibadah puasa, di mana sebuah ibadah tidak dianggap sah apabila tidak disertai dengan niat. Maka dari itu para ulama memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkara niat. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Mahdi, Ibnu Al-Madini, Abu Dawud, dan Al-Daruqutni menuturkan bahwa niat merupakan sepertiga dari ilmu. Nah, terkait niat puasa, terdapat dua permasalahan yang sering diperbincangkan oleh para ulama. Masalah yang pertama yaitu waktu pelaksanaan niat. Nah, mengenai waktu niat ini, para imam 4 mazhab sepakat bahwa niat puasa menjadi tanggung jawab masing-masing orang, seperti puasa nazar, puasa qada, puasa karofah yang harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Kemudian ulama mazhab kecuali mazhab Maliki sepakat bahwa niat puasa sunnah tidak boleh dilakukan pada malam hari. Mengenai puasa Ramadan sendiri, para ulama berbeda pendapat tentang niatnya. Menurut Imam Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambal dan pengikutnya mengatakan bahwa niat puasa harus pada malam hari, yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau fajar. Jika niat itu dipenuhi di luar waktu itu, maka hukumnya batal. Oleh karena itu, puasanya juga tidak sah. Mereka berpegangan pada hadis riwayat Hafsah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi puasanya tidak sah ya, alias batal. Hadis riwayat Baihaqi dan Daruqutni. Sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya mengatakan bahwa niat puasa dapat dilakukan mulai terbenamnya matahari sampai pertengahan siang, yang artinya tidak wajib melakukan niat di malam hari. Mereka berpedoman pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Nah, menurut ayat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan kaum mukminin untuk makan, minum dan bersengama pada malam bulan Ramadan sampai terbit fajar. Kemudian setelah terbit fajar, Allah memerintahkan berpuasa yang dimulai dengan niat terlebih dahulu. Maka dari itu, niat puasa tersebut menjadi dan terjadi setelah terbitnya fajar, sehingga dapat disimpulkan bahwa niat puasa boleh dilakukan setelah terbit fajar.